Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telurnya, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Benny menyukai binatang. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata, Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar dan hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Ayam jago, makanya lain kali teliti. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, setelah membaca dongeng tadi, yuk anak-anak kita mencoba mengisi teka-teki silang. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana mengisi teka-teki silang? Nah, lihat ya, nomor 1. Benda yang dilihat ayam jago mendatar. Di atasnya ada tulisan mendatar. Bagaimana cara mengisinya? Benda yang dilihat ayam jago adalah bulan purnama. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, mendatar. Diisi satu kotaknya satu huruf, bulan purnama. Mendatar itu sama dengan ke samping ya anak-anak. Yuk sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan yang menurun atau ke bawah. Sikap ayam jago saat melihat matahari. Nah, di bagan di angka 1 yang menurun diawali dengan huruf B. Kira-kira isinya apa ya? Iya, betul. Berkokok. Seperti yang sudah anak-anak ketahui, Benny mempunyai banyak sekali peliharaan ayam. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Penulisan lamang bilangannya adalah 5 dikali 2. 5-nya adalah bungkusnya atau ruangannya, dan 2-nya adalah isi dari ruangan tersebut. Jadi rumusnya adalah bungkus dikali isi. Bungkusnya atau ruangannya ada 5, isinya ada 2 anak ayam. Jadi 5 dikali 2. 5 dikali 2, 10.
Yang kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Seperti ini. Nah, seperti terlihat pada gambar ini. Jadi ada 2 ruangan dan isinya ada 5 ekor anak ayam. Penulisan lemah bilangannya menjadi 2 dikali 5. Berarti 2-nya dari 2 ruangan, ya. 5-nya dari mana? Dari isi dalam ruangan tersebut. 2 ruangan dikali isi, ya, isi dalam ruangan tersebut. 2 dikali 5. Jadi kesimpulannya 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Nah anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai paragraf. Di cerita Kisah Semut dan Merpati terdapat 5 paragraf. Anak-anak dapat melihat di halaman 66 sampai 67. Ada angka-angka yang terlihat. Itu maksudnya adalah angka 1 berarti paragraf ke-1. Angka 2 berarti itu adalah paragraf kedua. Begitu seterusnya. Di kisah Semut dan Merpati pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Paragraf kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, dari cerita yang sudah kita baca bersama-sama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ya, betul, saling menyayangi dan saling menolong. Kemudian, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Betul, paragraf kedua dan keempat. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Atau pantomim adalah kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah. Gerak yang ditiru bisa gerak hewan dan manusia. Nah, seperti ini. Di sini terlihat Benny dan teman-temannya melakukan gerakan seperti ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Dan ini nih, Benny juga sedang memperagakan gerakan kelinci meloncat. Nah, terlihat kan pada gambar? Nah, kalau gerakan kupu-kupu seperti apa ya? Anak-anak pasti bisa memperagakannya ya. Alhamdulillah, semua materi di pembelajaran 1 dan 2 sudah disampaikan. Tugasnya adalah anak-anak menjawab pertanyaan berupa TTS di halaman 58. Dan boleh diisi di buku paket tematiknya memakai pensil ya, agar mudah untuk dihapus kembali. Nomor 2, mengerjakan latihan halaman 60 sampai 62. Kemudian yang nomor 3, mengirimkan video gerakan kupu-kupu ya anak-anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.